Lihat nih ya, gigi sehat, janin kuat. Pada video kali ini akan dijelaskan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Tahukah kamu? Menurut Riskesdas tahun 2013, masalah kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil sebanyak 25,9% dan diantaranya dengan gigi berlubang sebanyak 53,7%. Lalu, apakah kamu tahu pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sebelum masa kehamilan? Hal itu menjadi penting karena apabila terdapat gigi berlubang yang sebelumnya tidak dirawat dan memungkinkan adanya pencabutan pada saat kehamilan, itu dapat membahayakan janin. Lalu, apabila gigi tersebut tidak dicabut, maka akan menimbulkan masalah baru, yaitu gangguan sistemik selama masa kehamilan. Kondisi kesehatan gigi yang buruk akan berdampak pada kelahiran bayi prematur dan berat bayi lahir rendah. Selain perubahan fisik, ibu hamil juga mengalami perubahan lain yang berpengaruh pada kesehatan rongga mulutnya. Perubahan fisiologis yang pertama yaitu menurunnya pH air liur, yang menyebabkan suasana rongga mulut menjadi asam dan menyediakan tempat bakteri untuk berkembang. Perubahan selanjutnya adalah perubahan psikis atau sering disebut dengan morning sickness. Perubahan psikis ditandai dengan rasa mual dan sering muntah, sehingga mulut menjadi asam dan rentan terhadap gigi berlubang. Perubahan tingkah laku juga terjadi sehingga ibu hamil mengabaikan kebersihan diri, terutama kebersihan rongga mulutnya. Berikut ini merupakan perubahan pada tiap trimester yang berhubungan pada rongga mulut. Pada trimester pertama ditandai dengan rasa lesu, mual, dan terkadang muntah pada ibu hamil. Selanjutnya pada trimester 2 terjadi perubahan hormon, gusi yang membengkak, dan benjolan pada gusi di antara dua gigi. Pada trimester ketiga, benjolan pada gusi di antara dua gigi mencapai puncaknya pada bulan ke-7 hingga ke-8. Selanjutnya, perubahan pada rongga mulut saat kehamilan. Pembengkakan pada gusi terjadi karena rendahnya nilai kebersihan gigi dan mulut, serta peningkatan hormon seks yang menyebabkan gusi lebih sensitif dan mudah berdarah. Selanjutnya yaitu granuloma kehamilan atau tumor kehamilan. Benjolan ini terdapat pada gusi dan tidak berbahaya, namun dapat membuat rasa tidak nyaman. Selanjutnya yaitu gigi berlubang, disebabkan karena perubahan perilaku ibu hamil yang membuat keadaan rongga mulut menjadi semakin asam. Lalu bagaimana sih perawatan dan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada masa kehamilan? Penanggulangan pertama gangguan di rongga mulut yang utama yaitu memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan gigi terdekat bila keadaan darurat, memberikan obat pereda nyeri sesuai anjuran dokter. Lalu jika jauh dari dokter gigi, bisa memanfaatkan bahan tradisional. Bahan tradisional yang dapat digunakan untuk meredakan nyeri yaitu garam dapur, bawang putih, dan bunga cengkeh. Untuk pengurang bau mulut, bisa menggunakan bunga cengkeh dan daun sirih. Untuk mengobati sariawan, bisa menggunakan jeruk nipis, daun sirih, dan daun saga. Untuk pengurangan bengkak, bisa menggunakan jahe dan asam kawak. Pentingnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut bagi ibu. Yang pertama, pengunyihan baik dapat memenuhi asupan gizi. Yang kedua, konsumsi makanan yang mengandung serat. Yang ketiga, melakukan program kontrol plak yang mencegah karies radang gusi. Ibu hamil juga harus memperhatikan beberapa hal untuk menghindari penyakit gigi dan mulut. Berikut adalah hal-hal yang harus ditekankan dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, jika ibu muntah, harus berkumur dengan secangkir air ditambah 1 sendok teh soda kue dan menyikat gigi 1 jam setelah muntah. Yang kedua, ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang dan menghindari makanan yang mengandung gula karena dapat memicu karies. Yang ketiga, ibu hamil harus menyikat gigi dengan teratur minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang keempat, ibu hamil juga harus memeriksakan rutin rongga mulutnya pada dokter gigi. Selanjutnya, memelihara kesehatan gigi dan mulut pada saat kehamilan dengan menyikat gigi dengan baik, benar, dan teratur. Lalu, bagaimana cara menyikat gigi dengan baik, benar, dan teratur? Sikat gigi dapat dimulai dari bagian depan. Sikat gigi digerakkan dari gigi atas ke bawah dengan gerakan memutar. Untuk membersihkan gigi bagian samping, bagian dalam, dan belakang gigi, gerakan sikat dengan arah dari atas ke bawah.
Kemudian permukaan pengunyahan gigi dapat dibersihkan dengan gerakan depan ke belakang. Dalam rangka memenuhi kriteria sikat gigi yang baik, ibu-ibu juga bisa pilih sikat gigi dengan bulu yang tidak terlalu lembut tapi juga tidak terlalu keras. Sikat gigi juga harus dapat menjangkau ke semua permukaan gigi, permukaan bulu sikat harus rata, tangkainya lurus, kepala sikat tidak terlalu berat, dan ujungnya mengecil. Supaya kebersihan gigi dan mulut lebih terjaga, ibu hamil juga dianjurkan menggunakan alat bantu selain sikat gigi. Ada apa aja ya? Ada sikat lidah, obat kumur, pasta gigi, dan benang gigi. Yang pertama, sikat lidah. Sikat lidah berfungsi untuk membersihkan permukaan lidah dari kuman yang menempel. Cara menggunakannya adalah dengan melakukan 1-2 kali hingga lidah terasa bersih. Yang kedua yaitu obat kumur. Nah, penggunaan obat kumur untuk ibu hamil harus di bawah pengawasan dan petunjuk dokter gigi ya, agar tidak menimbulkan efek samping. Kemudian pasta gigi yang mengandung fluor. Saat menyikat gigi, sangat dianjurkan untuk menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor, karena dapat melindungi gigi dari bakteri penyebab gigi berlubang. Yang terakhir ada benang gigi. Benang gigi berfungsi untuk membersihkan sela-sela antar gigi yang tidak bisa dijangkau oleh sikat gigi. Cara menggunakannya adalah membersihkan sela-sela gigi dengan menggunakan benang. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang bergizi berimbang. Karbohidrat bisa didapat dari nasi dan makanan lain pengganti nasi seperti roti dan kentang. Protein bisa didapat dari bahan makanan seperti ikan, daging, tempe, tahu, dan juga susu. Vitamin A, B, C, dan D dapat didapatkan dari buah-buahan, kacang-kacangan, dan daging. Fluor dan kalsium bisa ditemukan pada makanan laut seperti ikan, udang, kerang, dan kepiting. Lalu, apa yang terjadi jika kekurangan nutrisi? Jika kekurangan vitamin A, maka dapat mengganggu pertumbuhan gigi pada janin. Jika kekurangan vitamin C, maka ibu hamil akan rentan terhadap penyakit gusi. Jika kekurangan vitamin D, kalsium, dan fluor, maka anak akan rentan mengalami gigi berlubang. Tak kalah pentingnya, ibu hamil harus menghindari makan makanan yang manis dan lengket. Mengapa? Karena makanan tersebut dapat diubah oleh bakteri menjadi asam yang akan merusak lapisan gigi. Makanan yang bersifat lengket dikhawatirkan akan tinggal lama dalam mulut, sehingga kemungkinan terjadinya asam akan lebih besar. Apabila ibu hamil tidak bisa meninggalkan kebiasaan tersebut, maka segeralah membersihkan gigi dan mulutnya dengan cara berkumur-kumur. Untuk para ibu hamil, jangan lupa periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan gigi secara rutin. Pemeriksaan gigi harus dilakukan secara berkala, baik pada saat merasa sakit maupun pada saat tidak ada keluhan. Jika ada rasa sakit, maka segeralah lakukan perawatan dan kontrol. Karena jika tidak segera ditangani, maka dapat menyebabkan infeksi itu menyebar. Yang terakhir adalah hal yang perlu diwaspadai ibu hamil dalam melakukan perawatan gigi. Berikut beberapa di antaranya. Pencabutan gigi. Pencabutan gigi pada ibu hamil sebaiknya dilakukan pada umur kehamilan trimester 2 atau pada saat 4-6 bulan. Penambalan gigi dan pembersihan karang gigi dapat dilakukan selama masa kehamilan. Penggunaan obat-obatan. Ibu hamil tidak boleh mengonsumsi obat sembarangan tanpa resep dari dokter atau dokter gigi. Prosedur X-ray atau rongsen. Sebaiknya untuk ibu hamil jangan dilakukan dulu ya jika tidak dalam keadaan darurat. Yuk kita jaga kesehatan gigi dan mulut saat hamil. Dengan giat niat, gigi sehat, janin kuat.